Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan sistem My Accounting ya. Jadi di sistem My Accounting ini hal yang pertama itu adalah yang kita set adalah eh, parkiran akunnya. Jadi bagaimana cara mengeset parkiran akun? Kita bisa klik menu. Di sini kita bisa klik parkiran akun. Jadi parkiran akun ini kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Parkiran akun ini akan mewakili setiap transaksi yang ada. Misalkan di sini yang memang disediakan itu adalah balance saldo dan kas di tangan. Misalkan kita akan terfokus terhadap akun yang menjadi pemasukan dari kita, yaitu bisa kita klik plus, kemudian pilih kelompok akun. Kelompok akun ini kita pilih pendapatan ya, kita fokus ke pendapatan. Kemudian misalkan contoh pendapatannya pendapatan usaha. Oke, seperti ini. Kemudian untuk akun, kode akun ini bebas, dan untuk kategori kita akan kelompokkan dia menjadi kelompok pendapatan. Oke, seperti ini. Simpan. Nah, ketika ada lagi yang perlu kita post, misalnya selain pendapatan usaha, kita ada juga pendapatan lainnya ya. Misalkan pendapatan lainnya, kita pilih pendapatan, kemudian ada pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian kode bebas, dan kita akan masukkan dalam kategori pendapatan. Seperti ini. Oke, kita klik simpan. Nah, untuk pendapatan mungkin cukup dua ya. Kemudian di sisi beban atau pengeluaran kita bisa juga catat. Kita buat akunnya sama, kita klik beban, kemudian kita masukkan misalnya biaya listrik ya. Oke, seperti itu. Dan kategori misalkan pengeluaran. Di kategori ini kita bisa mengelompokkan. Nanti jika memang kurang tepat dirasa, kita bisa edit. Cara mengedit tinggal klik aja di icon kecilnya, klik icon edit ini, kemudian disesuaikan. Misalnya listrik, kodenya kita sesuaikan misalkan. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Ketika ada pengeluaran lagi yang belum di input, kita bisa tambahkan lagi untuk akunnya. Misalkan beban lain lagi, misalnya biaya transport. Oke, biaya transport, kemudian kita katakan pengeluaran. Sekali lagi ini bebas, tapi bisa kita kelompokkan. Nah, di perkiraan akun itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya. Tapi di sini saldonya masih 0 semua. Nah, sekarang kita akan penyesuaian untuk uang kas tunai dulu. Jadi kita asumsikan kita punya uang, modal aset ya. Kita punya uang itu kas di tangan sebesar balance saldo kita pakai ya, sebesar 1,5 juta atau 15 juta. Nah, ini kas di tangan ya, atau di usaha kita. Saldo akhir Mei misalnya 2023. Oke ya, simpan. Setelah itu kita sudah dapat lihat di neracanya, kita punya uang kas di tangan 15 juta rupiah ya. Oke, sekarang kita asumsikan ada pemasukan pendapatan. Kita bisa klik aja, kemudian klik pendapatan, dan kita bisa klik jenisnya, misalnya pendapatan usaha. Kemudian ada pendapatan usaha itu masuk ke kas tangan, kas di tangan. Kalau memang misalnya pembayaran itu memang kita terima secara tunai. Oke, misalkan 2 juta. Pendapatan jual barang.
Misalkan seperti itu. Kalau emang ada bukti, kita tinggal klik, kita tinggal foto ya. Nah, seperti ini. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah tanpa bukti nggak apa-apa, kita simpan. Ya, kita bisa lihat pendapatan jualan itu ada pendapatan usaha masuk ke kas. Jadi kalau kita kembali ke neraca, di situ uang kita bertambah. Kita bisa lihat di rugi laba, kita ada pendapatan 2 juta. Kemudian di sini kita akan coba lagi ada pengeluaran ya. Jadi pengeluaran misalnya beban listrik itu sebesar 200.000 listrik. Simpan. Oke. Nah, di sini ada lagi kas di tangan itu keluar untuk biaya listrik. Kita bisa lihat di rugi labanya. Nah, di sini udah jelas ya. Jadi ada sisanya di sini seperti ini. Oke, dan seperti itu. Nah, jikalau ada biaya listrik lagi, kita bisa lewat sini juga nggak apa-apa. Klik ya, kemudian tambahkan, dan ini udah otomatis ya. Tinggal kita masukin jumlahnya aja. Bisa 150. Oke, kemudian list 2 ya. Oke, simpan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini kita udah, kita refresh dulu ya. Oke, ya seperti itu. Jadi saldonya sisa, dan kas di tangan kita pun menyesuaikan. Nah, gimana kalau misalnya kalau misalnya pembayaran atau penghasilan kita diterima melalui bank. Jadi kita bisa buat account. Di sini kan akunnya belum ada ya. Kita buat account, perkiraan account, kemudian kita bisa add, kemudian klik ini, dan kita bisa pilih harta karena merupakan harta ya. Kemudian di sini kita katakan bank BCA misalkan. Kemudian kodenya seperti biasa bebas, kategorinya harta lancar. Nah, ini bebas aja sih, nanti bisa dikelompokkan. Nah, tapi saldonya masih kosong ya. Nah, di sini kasusnya kalau misalnya ada pendapatan kita tapi dibayarkan via bank. Jadi bisa diklik, kemudian pendapatan, dan kita ada pendapatan usaha dan ditransfer ke BCA. Jadi kita bisa lihat tujuannya. Nah, di sini kita tentukan, misalnya kita dapat hari ini 5 juta. Oke, seperti itu. Misalkan pendapatan dari Pak Budi. Nah, contoh saja ya, simpan. Oke. Nah, di sini kelihatan pendapatan usaha itu dimasukkan ke bank seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat di neraca itu udah jelas. Jadi ada di bank BCA kita 5 juta dan kas di tangan. Jadi total untuk harta lancar kita itu 21 jutaan. Kemudian rugi laba kita dapat keuntungan 6 juta ya. Coba kita lihat di rugi labanya. Nah, di sini udah jelas. Sekarang ini ada pengeluaran transport ya, tinggal klik pengeluaran, kemudian bisa tambahkan transport. Nah, karena kita kasih uang secara transfer melalui BCA, maka kita bisa pilih BCA itu. Tapi kalau misalnya uang di tangan, kita bisa pilih uang di tangan ya. Misalkan kali ini ada biaya transport 50.000, misalnya jalan-jalan Pak D. Oke, seperti ini, simpan. Nah, udah. Jadi jurnal itu akan terus tercatat sampai di akhir periode ini. Kok periode gambarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Kalau misalnya mau diganti silakan. Misalnya kita ingin 1 minggu